Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa di dalam program lancar dan melaksanakan ya saya jelas ya ini sebagai dasar. Nah ini sepertinya mata makanya oleh karena itu mari kita belajar bersama yang paham berbagi dengan yang tidak paham nanti juga bisa tahu bagaimana apa yang dalam pembahasan dalam rangka itu yang ini bisa biasa karena ini merupakan hal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengalaman saya, tahun kemarin 1 tahun saya berkecimpung di kurikulum merdeka. CP itu pengetahuan saya adalah materi dasar yang harus dicapai oleh murid. Artinya di CP sudah memang ditentukan konten-kontennya itu, tapi kontennya itu adalah konten yang sederhana, dasar. Ibaratnya CP kalau dihubungkan dengan KKN adalah terendah. Jadi patokan CP itu capaian pembelajaran itu paling rendah harus dicapai oleh murid yang bakatnya paling rendah juga. Ada murid yang mempunyai bakat terendah dan CP itu harus tercapai menurut saya. Gitu ya. Sekarang kemarin yang sudah menjadi pengertian pemahaman buati asal tentang GP ini bagaimana dari pengalaman kemarin ya,
KTP itu betul merupakan kompetensi pembelajaran yang memang harus dicapai termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Artinya ada CP khusus bagi mereka. Ada bagi yang tidak berkebutuhan khusus menggunakan CP secara umum. Kalau Umani ini pelaksanaan pertama ini Umani ya. Artinya pemahaman dari beberapa teman guru yang kemarin sudah mengalami pembelajaran, melakukan pembelajaran di kelas PSP dari kelas 1, kelas 4, kelas 5. Nah, pada tahun ini kita tahu bahwa sekolah kita memasuki tahun ketiga. Jadi kelas 3 dan kelas 6 kemarin yang pada tahun sebelumnya belum melaksanakan kurikulum merdeka, pada hari ini pada di tahun pelajaran 2023-2024 ini juga melaksanakan kurikulum merdeka. Pengalaman di kelas memang sangat penting, tetapi bukan satu-satunya sebagai pengalaman yang menjadi dasar pemahaman kita tentang itu. Artinya menurut saya, kita walaupun tidak pegang kelas SP, kelas merdeka, ya pelaksanaan kurikulum merdeka, insya Allah karena kita selalu sering berbagi, mengadakan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, tentunya informasi tentang TP ini juga saya punya keyakinan guru kelas 3 dan kelas 6 ya, yang pada kelas 6 sekarang itu nanti juga paham itu. Artinya kemarin yang tidak pernah, yang duduk di kelas 6 kemarin aja di kelas 6 mungkin tidak memang pengalaman langsung, tetapi saya sering menyampaikan bagaimana walaupun K13 tapi aromanya aroma kurikulum merdeka. Jadi begitu saya mohon Bu Lina gimana dia pemahaman Ibu tentang TP ini, dan sekarang Bu Lina ada di kelas 5, bagaimana tantangannya, mungkin solusinya. Nah, kemarin Bu Lina di kelas 6, sekarang mendapat tugas di kelas 5 selaku melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, bagaimana pandangan Ibu, pemahaman Ibu tentang TP ini dan pengalamannya mengimplementasikan di kelas? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Menurut saya, karena meskipun saya termasuk komite pembelajar di program sekolah pemula, tetapi
2 tahun berturut-turut saya masih belajar menggunakan kurikulum 2013. Lalu tahun ini saya masuk di kurikulum merdeka di kelas 5B. Menurut saya, CP itu capaian pembelajaran itu adalah hasil bulan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu KIKB, kalau sekarang menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kompetensi pembelajaran yang harus dicapai dalam setiap fase. Kalau di kurikulum kita kan dibagi menjadi fase, kalau di kurikulum 2013 masih berupa kelas. Maksudnya seperti itu tersebut. Kemudian dari CP itu, karena itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setiap fase, maka dari itu kami itu harus berkolaborasi dengan kelas berikutnya, yaitu kelas 5 dan kelas 6, karena fase adalah fase C, untuk bisa membreakdown CP menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di CP ini ada kompetensi dan juga ada konten yang harus kami identifikasi. Jadi kami berusaha seperti saya, Bu Rizky dan Pak Chandra harus berkolaborasi untuk menentukan kira-kira kontennya untuk di fase C ini kita bagi kompetensinya apa saja untuk menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian tantangannya yang kami rasakan pembuatan modul ajar, Pak. Seperti itu. Karena kalau misalnya kurikulum 2015 itu kita kan sudah terbiasa ya, kita mengadaptasi atau kita mengambil langsung. Tetapi untuk di kurikulum merdeka ini, kalau kita tahu alurnya, cara membreakdown CP, mengidentifikasi tujuan pembelajaran dengan memilah antara konten dan kompetensi, kita sepertinya kebingungan, Pak. Kebingungannya di sini mencari sumber yang sesuai dengan apa yang kita ingin ajarkan di kelas. Itu tantangannya. Karena di buku guru yang di buku siswa ataupun buku-buku yang disediakan oleh Kemendikbudristek itu tidak semuanya sesuai. Jadi seperti itu. Karena sesuai dengan pengalaman saya mengajar selama ini masih berbasis melihat buku, ya, urutan buku. Tetapi dengan adanya kurikulum merdeka, saya harus memilah sendiri. Kemudian dan di buku itu tidak ada konten-konten yang tidak teratur seperti itu. Itu tantangannya untuk tambahan modul aja, medianya, kemudian di kurikulum merdeka mengharuskan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi guru dituntut untuk selalu berinovasi. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak didik. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat menurut saya sebagai guru itu beban, memang beban karena kita tidak terbiasa, Pak, mengklasifikasi anak sesuai dengan kebutuhan minat belajarnya. Jadi guru itu kayak dituntut super bisa semuanya, harus bisa melayani peserta didik, harus bisa memanage pembelajaran yang sebaik mungkin sehingga capaian pembelajaran bisa tercapai dalam satu fase. Menurut saya itu tantangannya yang sekarang. Demikian, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya saya sampaikan kepada kepala sekolah Pak Ahmad Zahidi untuk pengalamannya sendiri, karena selama saya mengajar, saya dulunya masih menerapkan kurikulum 2013 karena saya sendiri juga memegang kelas 6.
Untuk pengalaman sendiri selama 3 bulan ini mengajar sangat membuat tantangan tersendiri, karena saya juga banyak belajar kepada Bu Lina, kepada Pak Chandra, bagaimana caranya menerapkan kurikulum merdeka khususnya di kelas 5A. Untuk tantangannya sendiri seperti yang Bu Lina, Pak Chandra dan guru-guru lainnya sampaikan, untuk pembuatan modul ajar, untuk pembuatan capaian pembelajaran, terutama untuk memecah antara materi atau konten yang mau ditetapkan di kelas 5 dan kelas 6. Untuk penerapan di kelasnya sendiri, alhamdulillah saya banyak dibantu dengan Pak Chandra dan ibunya juga. Nah, bagaimana kita menerapkan konten-konten materi yang mau diajarkan di kelas 5A sendiri. Nah, saya berterima kasih tentunya kepada Bapak Safi juga, banyak memberikan masukan kepada saya, kepada guru-guru lain juga, Bu Ati, Bu Umami, bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di kelas saya. Kalau tantangannya sendiri, mungkin karena tahun lalu saya diberikan kesempatan kepada wali kelas 2 untuk membuat modul ajar di kelas 2 bersama-sama dengan Ibu Jupetniatul. Alhamdulillah untuk membuatnya sendiri udah ada bayangannya tersendiri, jadi nggak terlalu kaget. Kalau untuk bagaimana untuk mengklasifikasikan seperti apa yang dibilang Bu Lina tadi, saya juga masih merasa banyak kekurangannya. Bagaimana kita membuat media pembelajaran yang sudah terurut berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita kolaborasikan bersama dengan fase C, dengan kelas 6 dan kelas 5. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa paparan itu, jadi banyak hal yang dapat kita pelajari bersama tentang pengalaman CP ini untuk implementasinya di pembelajaran atau layanan terhadap anak-anak kita. Karena ini sebuah keniscayaan. Jadi kita itu melaksanakan kurikulum merdeka, CP merupakan pedoman. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari pemahamannya masing-masing. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Iksan pengalamannya? Nggak ada ya. Ya. Kalau Bu Ustazah Kiki gimana kemarin melayani anak-anak ketika yang tampil itu? Ya, kan ada mungkin yang ada yang cepat, ada yang nggak lambat, ada yang bagaimana? Coba, karena saya melihat Ustazah Kiki itu dalam pendampingannya itu, ceritakan pengalamannya saja, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita berbagi pengalaman gimana sampai cara mengintegrasikan kemarin. Cukup 1 menit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Safi atas kesempatannya. Langsung saja, ini saya akan menceritakan kesulitan saya di kelas ya Pak ya. Iya, di kelas itu, apalagi di kelas 2 muridnya kan banyak. Sedangkan BTK itu waktunya sedikit. Jadi nggak nutut antara menerima setoran sama ketika saya menerima setoran, anak-anak tuh juga abujo atau kar seperti itu Pak. Itu kesulitannya saya. Tapi solusinya ketika belum sampai semua, jadi saya suruh nyetor di waktu istirahat.
seperti itu saya panggil. Itu saja Pak. Terima kasih. Bapak, sekarang Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya mengajar atau pengalaman saya membuat mobil aja. Sepengetahuan saya, CP itu adalah ruh dari setiap pelajaran di kurikulum mereka. Jadi selama ini yang memang saya mengajar itu, pengalaman saya ya Pak ya, saya mengajar itu tergantung dari buku, baru saya adopsi CP-nya di CPU. Buku dulu dilihat apa kontennya, baru saya ngambil CP yang sesuai. Nah ternyata itu salah, keliru ya Pak ya. Nah, iya, itu pengalaman yang dari dulu saya lakukan Pak. Saya norok buntek buku dari depan, dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Baru saya ngambil kontennya itu apa di bab 1, terus saya ngambil CP yang sesuai. Nah, ternyata itu keliru ya Pak ya. Nah, itu pengalaman saya. Nah, selanjutnya itu kalau dari penerapan CP tersebut, selama ini saya itu hanya mempunyai satu kesulitan di kelas 1. Iya, di kelas 1 itu saya memang banyak menemukan kesulitan untuk menerapkan pembelajaran saya. Ya termasuk itu kan di kelas 1 itu terlalu banyak drama menangis dan segala macam. Akhirnya pembelajaran yang harus saya selesaikan hari ini tak selesai. Solusinya gimana? Nah, solusinya itu saya kemarin sudah menemukan solusi tersendiri. Saya pikir saya mengajar itu anak-anak bermain sambil belajar. Ya, jadi saya sudah beberapa bulan ini saya ajak anak-anak itu bermain sambil belajar. Saya selipkan di situ vocabulary yang saya harus berikan kepada anak itu. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Sekarang Pak Sofwan, pengalamannya Pak. Setelah itu nanti Pak Nabil terakhir di kelas kita. Dia baca fikir nanti yang terakhir yang Mbak ya. Mari Pak Sofwan. Itu kan kompetensi dan konsep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Kepala Sekolah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru. Saya akan mengulas dari menyampaikan pengalaman saya di kelas terkait materi yang saya pelajari kepada anak-anak. Untuk yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang permasalahan dari siswa. Adanya siswa kurang minat belajar dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kurang minat belajar itu Pak, ya contohnya anak-anak lalai untuk menghafalkan, lalai untuk mengerjakan tugas, dan segala kejadian yang terjadi pada pembelajaran pada waktu itu. Jadi upaya kami, khususnya saya pribadi, mendesain bagaimana konsekuensi itu tidak berbentuk fisik, tetapi tetap ada di ranah pembelajaran. Contohnya, jika misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, dikasih konsekuensi untuk mengaji 10 kali dalam satu surah.
Ya maklum, saya sendiri bisa maklumi jika berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran, tidak di mana tidak diperbaiki tentang pondok pesantren, lingkungan sekolah dasar itu memang banyak problem, banyak masalah. Ya mungkin solusinya cuma itu. Ketika ada anak yang kurang giat dalam belajar ilmu Al-Quran, maka saya memberi konsekuensi yang berbentuk pelajaran, yang berbentuk mendidik. Contohnya disuruh membaca surat-surat pendek sebanyak berapa kali. Tapi sebelumnya saya melakukan perjanjian dulu dengan anak, kesepakatan satu kelas. Jika disepakati, maka saya laksanakan. Misalkan anak itu bilang, kok Pak, tidak enak, terlalu berat hukumannya Pak. Loh, Bapak itu tidak tahu, nah ini sudah kesepakatan kalian dan teman-teman kalian. Maka secara langsung anak itu langsung nurut dan ingat kepada janji yang ditetapkan pada pembelajaran yang sebelumnya. Jadi itu mungkin, sehingga anak-anak jika diberi kesepakatan terlebih dahulu, yang pertama hikmahnya melatih anak untuk bisa bertanggung jawab, terus melatih anak untuk bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab kepada orang lain. Itu mungkin yang saya alami. Terus ada banyak juga problem, bukan hanya itu, mungkin hanya sebagian saja yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan, ucapan kalian baru berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sapit dan semua Dewan Guru, Bapak Ibu Guru yang dilakukan. Di sini di saat ini saya mengisi konten mengenai tentang apa yang ada di kitab kesuksesan yang sepertiga kemarin kami temanya tentang kesuksesan. Jadi isi dari poster yang anak-anak dibuat itu tentang kesuksesan. Isinya tentang poster kemerdekaan atau desain lomba, project, dan termasuk banyak kepada Pak Dwi, kepada Pak Dwi dan Bu Rizky. Karena isi katanya itu 5 desain. Untuk kelas 6 katanya untuk videonya itu dari semester 2. Untuk semester depan saya menggunakan video untuk yang kelas 2. Untuk yang kelas rendah saya menggunakan Paint 3D dulu Pak. Itu karena anak-anak bisa perkenalan bagaimana cara menggunakan mouse, keyboard, dan lain-lain. Mungkin itu yang saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sabit terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari tadi, baik dari Bu Dina, terus juga Pak Chandra, terus juga guru-guru yang lain mengenai CP. Seperti yang sudah disampaikan buat kita tadi, sebenarnya CP itu sifatnya masih umum. Jadi terkadang saya bingung dan sering saya itu bertanya kepada Bu Ade, terus juga mungkin kepada Pak Chandra mengenai materinya.
terkadang kurang, bukan terkadang tapi memang antara meskipun sama-sama fase B di materi kelas 3 terus juga kelas 4 ini kan nggak sama. Jadi saya itu sering konsultasi sama Bu Ati sesama fase B. Di situ masih dikatakan kesulitan saya antara untuk memilah materinya itu Pak di fase B itu. Terus juga di kelas 3 ini masih juga ada sebagian anak yang masih belum bisa membaca, terus juga masih ada yang satu ada bisa membaca tapi menulisnya kurang. Nah ini seperti yang sudah disampaikan Pak Safi, saya selalu ingat, jadi merupakan sebuah PR bagi saya. Nah itu ketika saya itu memberikan tugas, jadi dua anak tersebut itu memang saya bilah tersendiri itu Pak. Itu. Ada layanan berreferensi. Iya, ada layanan tersendiri terhadap anak tersebut, kedua anak tersebut. Karena contohnya seperti Ara itu Pak. Ara itu kan sama membacanya juga tidak bisa, terus juga menulis. Kalau menulis di papan bisa Pak Ara itu, tapi membacanya itu, yang belum itu, katakanlah yang belum. Terus kalau Najah itu bisa membaca tapi menulisnya Pak itu. Jadi saya ada pelayanan tersendiri itu Pak. Apa ada melakukan komunikasi dengan orang tua murid? Kalau sahabat, iya, memang saya itu sempat, bahkan saya itu bertemu dengan orang tuanya sendiri. Untuk yang Ara itu katanya bilangnya itu bukan tidak diajari, tapi diajari, terus selain diajari sendiri terus juga dileskan Pak itu. Saya bilang ya sudah, selebihnya saya akan coba sesuai dengan kemampuan saya akan terus untuk membimbing saya gitu. Tidak, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tentang masalah CP dan juga pengalaman implementasinya di kelas dan berbagai tantangannya, ternyata luar biasa. Jadi ada yang mulai merasa kebingungan menyesuaikan referensi, mencari referensinya, berarti sudah mulai beranjak bagaimana masalah pembelajaran itu tidak berbasis pada buku paket, artinya tidak utuh sesuai dengan urutan paket. Nah ini terus yang kedua tadi juga masalah kolaborasi antar guru dalam satu fase, alhamdulillah sudah mulai terjalin dan ini perlu kita tingkatkan. Dan terus nanti juga seperti yang disampaikan, masih ada anak yang kemampuannya sangat mungkin dalam tanda kutip kurang, ternyata sudah ada melakukan layanan berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari informasi yang kita peroleh pada hari ini, jadi mari ke depan kita perdalam masalah CP ini, bagaimana nanti cara mengimplementasikannya, memilah untuk dijadikan kelas berapa dalam satu fase. Ini kolaborasinya perlu kita tingkatkan dan terus dibangun sehingga kita semua bisa memberikan layanan pendidikan. Dan saya pun selaku kepala sekolah juga
akan terus mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama. Bukan saya itu yang paling tahu ya. Jadi kita berbagi. Sebab apa yang saya pahami belum tentu benar 100%. Itu oleh karena itu mari kita di sekolah ini, komunitas belajar yang sudah kita bangun bersama-sama, yaitu Kompak Learning itu ya, Kompak Learning Community, yaitu komunitas belajar internet sekolah kita. Mari kita semakin efektifkan, semakin kita aktifkan dengan penuh semangat dan kesadaran kita bersama-sama dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, KPI ini Bapak Ibu sekalian perlu juga kita komunikasikan dengan orang tua murid dan anak-anak kita dari awal, sehingga semua pihak akan paham apa kompetensi yang harus dicapai oleh putra-putrinya. Kompetensi tentang apa? Nah itu yang juga nanti dipahami, sehingga dengan mengetahui lebih awal anak-anak dan orang tua, maka semuanya akan berkolaborasi meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan di sekolah kita. Mari kita semua ke depan melangkah bersama, kita bangun kolaborasi kerjasama yang baik. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silakan dilanjutkan di kolaborasinya dengan teman-teman di luar forum ini. Nanti kita akan terus saling melakukan refleksi, karena refleksi ini penting dalam rangka mengevaluasi dan menindaklanjuti. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi nanti. Sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.